Sekarang kita bicara tentang kemungkinan tenggelamnya Jakarta kalau dia misalkan menjadi rawa permanen. Itu bisa saja terjadi di beberapa lokasi, contohnya Grogol gitu ya. Kenapa sih daerah Grogol itu sering banjir gitu? Kenapa daerah Jatinegara itu sering banjir gitu? Padahal bisa saja hujannya nggak terlalu deras, tapi dengan kiriman dari Bogor dia bisa banjir gitu. Karena di sana kalau kita lihat daerah Grogol ini sebenarnya transisi antara kipas aluvial dengan endapan laut masa lampau. Itu yang menyebabkan di sana terjadi perubahan kelerengan sungai. Di selatannya yang warna orange ini, sungai itu melewati daerah dengan lereng yang lebih terjal daripada yang di utaranya. Sehingga ketika dia menjumpai titik dengan perubahan kelerengan tersebut, otomatis perilaku air akan berubah. Dari yang tadinya dia mengalir, relatif mengerosi bagian bawah, kemudian ketika terjadi pelandaian kelerengan sungai, maka air akan cenderung kehilangan energi, sehingga dia akan meluber ke samping. Itulah sebabnya kenapa daerah Grogol, kemudian Jatinegara juga sering mengalami banjir akibat luapan sungai. Sebenarnya kalau untuk kasus Jatinegara ini, harusnya luapannya bukan di Jatinegara. Kalau terjadi secara normal, luapannya itu harusnya di daerah sini, bukan di Jatinegara. Tapi mungkin karena ada aktivitas yang sifatnya artifisial, itu menyebabkan luapannya terjadi di Jatinegara. Seperti itu. Kemudian dengan memahami morfologi sungai ini sebenarnya poin utamanya apa? Kita bisa memahami di mana lokasi-lokasi yang rawan banjir gitu ya. Makanya ketika dengar Jakarta banjir itu sebenarnya berarti bukan semua wilayah Jakarta banjir, tapi wilayah Jakarta tertentu gitu ya mengalami banjir. Sebagai penutup dari materi saya, sebenarnya saya mau memberikan suatu insight gitu ya. BMKG sudah menyebutkan bahwa cuaca ekstrim itu akan lebih sering terjadi di ke depannya gitu. Artinya apa? Sebenarnya Jakarta sedang mengalami dua ancaman dari bumi yaitu ancaman berupa amblesan dan ancaman dari langit berupa ancaman perubahan iklim.